semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget balik lagi sama aku Nas di sini. Dan di kesempatan kali ini aku bakalan bahas mengenai princess darting. Apa sih itu princess darting? Oke, kita lihat dari arti bahasanya dulu ya. Princess itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah putri, dan darting itu adalah kuknat atau garis hias. Oke, jadi bagaimana sih atau seperti apa sih princess darting itu? Jadi garis hias putri atau garis hias ini memiliki bentuk itu garis melengkung dari ujung bahu, dari bahu menuju dada hingga ke pinggang, atau garis melengkung dari kerong lengan menuju dada hingga ke pinggang. Kegunaannya apa? Garis princess ini akan memberikan efek yang pertama adalah mengecilkan atau merampingkan, terutama untuk garis bahu yang lurus dari bahu hingga ke badan. Seperti yang udah kita banyak ketahui ya, garis vertikal atau kalau kalian memiliki tubuh yang sedikit gemuk, itu akan membantu untuk memberikan look lebih ramping atau lebih langsing. Tetapi kalaupun kita pengen pakai baju yang polos-polos aja nih, itu bisa disiasati dengan menggunakan garis hias princess ini, karena dia akan membentuk garis vertikal juga seperti itu. Lalu yang kedua, garis princess ini juga akan memberikan feminine look. Seperti arti katanya ya, princess yaitu putri, itu kan diibaratkan seorang putri itu selalu yang cantik begitu ya. Jadi princess darting ini dia digunakan untuk memberikan efek feminin seperti itu. Pengaplikasiannya adalah di baju-baju pesta nih, terutama yang lagi tren saat ini, baju-baju pesta itu banyak menggunakan princess darting. Kemudian ada lagi di gamis juga ada, mulai banyak sekarang ini. Di baju-baju yang bersifat press body itu juga banyak banget yang menggunakan ini. Namun baju-baju formal saat ini juga udah banyak yang menggunakan princess darting, ataupun baju-baju yang semi formal aja, itu ini juga masih bisa banget untuk digunakan. Kemudian bagaimana caranya membuat princess darting ini? Aku akan share di video berikut ini. Tonton sampai habis ya. Yang pertama di sini kita siapkan pola dasarnya dulu. Lalu kita tarik garis siku dari titik tertinggi bahu dengan tengah muka. Kita buat garis. Lalu dari garis kuknat kita panjangkan hingga memotong garis siku yang tadi. Setelah itu kita ukur ke kanan sekitar 4-6 cm, tergantung dari ukuran badan si pemakainya nanti. Kalau di situ aku pakai 4 cm aja. Setelah itu kita tarik garis lagi dari titik kuknat. Nah, kalau udah kita tarik garis tadi, kemudian kita lipat dua garis tadi hingga bertemu. Aku pakai bantuan penggaris ya supaya gampang buat lurusinnya. Kita tutup dulu. Ini untuk membentuk bahunya lagi, untuk menyesuaikan, karena setelah kita tambahkan tadi kan pasti bahunya akan berkurang, jadi harus kita sesuaikan lagi. Nah, setelah kita tutup, garis sikunya kita luruskan lagi ya, kita panjangkan lagi. Kita ukur lagi panjang bahunya, di situ aku 12 cm. Kita turunkan 3 cm, sama seperti bikin pola dasar biasa. Kita ukur lagi 12 ya, biar harus tetap ukurannya 12 cm, baru kita tarik garis bahunya. Nah, kalau udah kita
Sesuaikan juga untuk lingkar lengannya. Di situ kita ukur lagi untuk lebar muka. Biasanya kita bisa menambah sekitar 1,5 cm, tapi untuk lipasnya kita pakai setengah lebar muka, seperti bikin pola dasar biasa ya. Buat kalian yang belum bisa bikin pola dasar biasanya, kalian bisa lihat video aku sebelum ini, bakalan aku kasih linknya. Nanti akan aku rekomendasikan juga di akhir video ya. Nah, kalau udah tadi kita sesuaikan lebar mukanya, kita buat lingkar lengannya, lubang lingkar lengannya. Kita garis seperti biasa aja. Oh ya, pola ini juga bisa kita gunakan untuk pola-pola yang bersifat press body. Nah, kita bagusin ya itu gambar supaya nggak runcing, dilengkungin aja. Nah, kalau udah kita jiplak pola dasarnya. Ya, pola ini bisa kita gunakan untuk baju-baju yang bersifat press body seperti yang aku jelasin tadi ya. Jadi kalau yang aku share sebelumnya adalah pola dasar untuk baju-baju yang lebih bersifat longgar seperti itu. Kalau untuk baju yang bersifat press body, kalian bisa pakai pola yang ini. Ini bisa dijadikan untuk pola dasarnya. Nah, kalau udah kita selesai kita jiplak, kita lepas pola dasarnya tadi supaya lebih jelas seperti apa hasilnya. Jangan lupa kita gambar untuk kunetnya tadi ya. Disitu aku kasih tanda titik dulu supaya nggak lupa. Nah, kalau udah kita tebelin aja. Kita tarik garisnya, kita gambar lagi untuk kunetnya. Nah, selanjutnya di sini kita sebut kantelan ya, kunat dan kantelan. Untuk yang bagian atasnya yang tadi kita gambar itu, selanjutnya kita sebut kantelan. Jadi pola ini disebut juga dengan pola dasar dengan kantelan. Kalau kalian pernah dengar kantelan, ya ini dia pengertiannya. Udah selesai, itu dia pola dasarnya. Selanjutnya untuk cara menggunting bahunya, kita harus tutup dulu bagian kantelan, baru kita gunting. Untuk apa? Kalau dalam istilah menjahitnya, supaya ada bayangan cermin. Jadi saat dijahit nanti, kain yang ada di bagian bawah kantelan itu bisa ikut terjahit. Selanjutnya untuk yang lainnya kita gunting seperti biasa. Nah, udah itu dia hasilnya. Selanjutnya akan aku kasih untuk yang princess memotong di kerung lengan. Pertama kita buat garis lengkung dulu sesuai keinginan kita aja. Kalau disitu aku kira-kira setengah dari kerung lengan ya. Kalau udah kita potong hingga di titik kunat, titik tengah kunat. Kita tutup kantelannya. Lalu kita tebali untuk pinggiran garis yang sudah kita gunting tadi supaya lebih terlihat ya. Kemudian untuk guntingan yang bagian bawah kita buang kira-kira setengah sentimeter. Kita buat garis lengkung lagi. Aku kasih tanda ya biar kelihatan. Itu nanti akan kita buang. Kita gunting aja. Nah, itu di video aku gunting bagian yang setengah sentimeter tadi.
nanti itulah yang akan membentuk garis princessnya. Selanjutnya ini ada contoh beberapa baju yang udah jadi. Ini untuk garis yang dari bahu, lebih jelasnya dari depan. Dan ini untuk garis princess yang dari kerung lengan, biasa kita gunakan untuk baju-baju yang press body ya. Jadi itu tadi sedikit sharing dari aku mengenai princess darting. Bagaimana menurut kalian? Bingung atau masih ada pertanyaan? Kalian bisa komen aja langsung di bawah ya. Sekian dulu yang bisa aku bagi hari ini. Jangan lupa untuk di like video ini, subscribe channel aku, dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video baru berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.